Assalamualaikum, hai teman-teman, welcome back to my channel. Seperti biasa, aku pengen coloring lagi bersama kalian sambil bercerita tentang kisah-kisah yang baru aku ketahui. Nah, seperti biasa, aku masih dalam mengcoloring atau mewarnai buku Cottage Vibes aku, bagian tentang anak kecil atau gadis kecil yang sedang bermain layang-layang bersama anjing kecilnya di sebuah padang rumput. Jadi aku nggak jauh-jauh dari warna-warna pink dan juga rambutnya masih warna yang sama seperti sebelumnya, tapi aku mau mencoba buat pattern-pattern yang mudah dan juga semoga hasilnya pokoknya bakalan bagus. Nah, untuk kali ini aku pengen cerita tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Untuk sebelumnya aku cerita tentang Nabi Syed. Nabi Syed ini adalah nabi yang tidak pernah diceritakan di dalam Al-Quran, sehingga dia itu tidak termasuk dalam 25 nabi atau rasul yang perlu kita ketahui. Namun kisahnya tuh ada, yang mana kita dapat mengetahuinya dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dan tentunya juga akan menambahkan ilmu pengetahuan dan juga keimanan kita. Nah, Nabi Syed alaihissalam hingga Nabi Idris ini masih hidup bersama dengan Adam alaihissalam, karena ketika umur Nabi Adam alaihissalam 700 tahun, Nabi Idris ini lahir. Sedangkan kita ketahui bahwasanya Nabi Adam itu berusia kurang lebih 1000 tahun, sehingga Nabi Idris sempat hidup bersama Nabi Adam ini selama kurang lebih 308 tahun. Nah, jadi Nabi Idris ini lahir di kota Babil, diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi kaum anak keturunan Qabil. Jadi anak keturunan Qabil ini memang lebih cenderung melakukan keburukan, pertikaian seperti itu, atau pelanggaran-pelanggaran, sehingga Allah memerintahkan untuk mendakwahinya. Nah, adapun daerah yang pernah ia jejaki yaitu Irak kuno, di mana Irak kuno ini dulunya termasuk negara Irak, Iran, Rusia, Afghanistan, Mesir, kayak gitu. Nah, aku tuh pernah bertanya-tanya, kalau misalnya benua-benua Eropa ataupun Amerika, pernah nggak sih ya nabi-nabi itu menjejaki? Dan ternyata di Nabi Idris ini udah ada gitu. Dia udah sampai di Rusia. Jadi Allah itu memang gak akan meninggalkan satu daerah pun untuk diberikan dakwah seperti itu. Nah, memang fitrah manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Tentu Allah bakalan memberikan pencerahan-pencerahan kepada seluruh umat manusia. Nah, Nabi Idris ini punya kisah yang menarik, yaitu dia wafat di langit ketujuh. Itu terbukti dari ketika Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, dia melihat Nabi Idris ini di langit keempat. Dan ternyata kisahnya itu memang benar adanya. Jadi suatu ketika Nabi Idris ketika akan wafat, Nabi Idris tuh bertemu dengan malaikat. Dan ketika bertemu dengan malaikat itu, dia mengatakan bahwasanya dia tuh pengen banget pergi ke langit, dan Allah mengizinkan. Lalu malaikat pun membawanya ke langit keempat, dan ternyata di langit keempat itu malaikat pencabut nyawa sudah datang, memang sudah menunggu. Pada dasarnya malaikat pencabut nyawa juga bingung, bagaimana aku akan mencabut nyawa seorang manusia sedangkan di langit tidak ada manusia, seperti itu. Dan begitulah kisahnya, ternyata Nabi Idris dibawa malaikat ke alam langit ketujuh, dan di sanalah ia dicabut nyawanya. Nah, jadi Nabi Idris ini adalah orang pertama yang berbicara tentang tafsir dan hukum. Jadi ketika Nabi Syed alaihissalam akan wafat, ia menurunkan suhuf yang diberikan oleh Nabi Adam sebanyak 50 suhuf itu diberikan kepada Nabi Idris.
Sehingga Nabi Idris pun mempelajarinya dengan keseriusan dan ketekunan. Nabi Idris itu orangnya suka belajar. Idris juga orang pertama yang menulis dengan pena dan batu. Lalu dia juga memiliki nasihat-nasihat dan etika-etika yang baik di muka bumi. Dia tuh menjadi patokan manusia-manusia untuk nasihat-nasihatnya yang baik dan cemerlang. Karena salah satu dari nasihatnya itu adalah yang tentang kesedihan adalah kebaikan, sedangkan penyesalan adalah keburukan. Jadi katanya kesedihan itu adalah suatu kebaikan, karena ketika kita sedih, kita akan memikirkan kesalahan kita sehingga kita bisa mengupgrade diri kita, seperti itu. Nah, Idris ini setiap harinya sibuk membaca kitab. Kemudian dia juga orang pertama menjahit baju dengan rapi. Dia termasuk orang yang mempelajari ilmu bintang-bintang, hitung, dan kata-kata yang bijak. Terus mengajarkannya kepada manusia seperti menulis, menjahit, dan menghitung. Dia tidak pernah putus dalam berzikir. Pernah katanya ketika sore hari, Nabi Idris ini adalah orang yang paling sibuk dalam beribadah. Dan hampir seluruh penduduk bumi yang pernah ia singgahi memiliki julukan yang baik untuk dia, karena memang misalnya dia tuh memang diterima di seluruh penjuru bumi ini gitu. Ketika itu orang Yahudi menjulukinya dengan Yakhnuk, kemudian orang Yunani menyebutnya Unan atau orang yang bijak, dan banyak lagi julukan-julukan yang ia dapatkan. Adapun keutamaan dari Nabi Idris ini adalah dia orang pertama yang disebut Nabi dalam Al-Quran setelah Nabi Adam. Dia juga menguasai 50 suhuf yang berasal dari Nabi Adam dan Syed. Kemudian dia sangat kuat ibadahnya, selalu membenarkan wahyu dan jujur. Dan ia juga mendapatkan 30 kitab yang diturunkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia sempat hidup dengan Adam selama 308 tahun. Dia juga orang pertama yang menulis dengan pena, menjahit pakaian, mempelajari ilmu pengetahuan bintang-bintang dan matematika. Kemudian ia banyak berzikir kepada Allah, dicintai oleh umumnya penduduk bumi dan para malaikat, dan merupakan orang yang bersabar dalam berdakwah. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus belajar menulis dengan pena, kemudian juga mencari keterampilan yang tidak melanggar agama sebagai income kita. Seperti Nabi Idris ini pandai menjahit, itu adalah bisa dijadikan income atau pemasukan. Jadi dari Nabi Idris ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya ilmu pengetahuan dan ilmu agama itu bisa bersandingan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, here it is. Sudah selesai. Inilah penampakan akhirnya. Semoga kalian suka. Thank you for watching. Semoga cerita ini bermanfaat buat kalian. See you to the next video.